Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman 10 IPS, kita bertemu lagi di YouTube channelnya SC Sejarah ya. Sebagai lanjutan pembelajaran dari pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk pertemuan kali ini atau untuk video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai latihan soal UAS atau latihan soal PAT, penelitian akhir semester atau yang akan dilaksanakan Desember mendatang ya. Kita akan lanjut ya. Seperti kita ketahui sebelumnya kita membahas sampai nomor 10 ya. Kita membahas sampai nomor 10. Kawan-kawan bisa dibuka lagi filenya yang pernah saya upload minggu kemarin dan minggu ini juga saya upload lagi, barangkali teman-teman lupa. Kita akan membahas tentang lanjutan pembahasan soal. Kita mulai dari nomor 11 ya. Bisa dilihat di sana soalnya berisi tentang penulisan sejarah yang menggunakan metode penelitian sejarah dan bersifat Indonesia sentris merupakan ciri-ciri dari historiografi. Ya, jawabannya yang mana kawan-kawan? Masih ingat? Ya. Historiografi di Indonesia itu ada berapa? Historiografi perkembangannya ada berapa? Ada kolonial, masih ingat? Kedua ada selanjutnya ada yang pertama adalah tradisional, kolonial, dan itu adalah ya Indonesia. Nah, sedangkan yang ditanyakan di nomor 11 yang ditanyakan adalah bersifat Indonesian sentris. Ya, Indonesian sentris berarti ini ciri dari historiografi yang mana? Ada A. kolonial, B. tradisional, C. Indonesia, D. modern, E. histori kota. Ya, jelas jawabannya yang mana? Kalau Indonesian sentris berarti jawabannya adalah C. Ya, jawabannya adalah C. Untuk nomor 11 jawabannya adalah C. Ya, paham di sini? Dilanjut nomor 12. Bisa dilihat kawan-kawan, judul buku sejarah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun adalah, masih ingat Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun adalah bapak sosial di dunia Islam ya, beliau juga terkenal di dunia barat tapi di dunia Islam. Jadi Ibnu Khaldun itu pernah membuat sebuah buku dan buku itu berisi tentang bagaimana pengantar ilmu sosial, mungkin lebih tepatnya nama bukunya adalah Dimah. Nah, di buku ini menceritakan bagaimana fenomena-fenomena sosial dibahas dengan secara baik oleh seorang Ibnu Khaldun. Ya, luar biasa teman-teman ilmuwan-ilmuwan Islam itu berkarya ya di sana. Jadi jawabannya untuk nomor 12 adalah D, Dimah. Dilanjut. Nomor 13. Berikut ini merupakan sumber-sumber yang menjadi fokus dalam penelitian kepustakaan kecuali. Fokus penelitian kepustakaan ada kecuali. Di sana ada pilihannya arsip kuno, terus ada artefak, ada dokumen, terus ada laporan perjalanan, kemudian adalah buku-buku peristiwa peristiwa sejarah. Ya, mohon maaf kalau tulisannya agak hancur. Arsip, artefak, dokumen, laporan perjalanan, buku, peristiwa sejarah. Yang ditanyakan adalah untuk nomor 13 adalah sumber-sumber yang menjadi fokus dalam penelitian kepustakaan. Ya, kalau kepustakaan berarti dia tidak memerlukan arsip, tidak memerlukan artefak, laporan perjalanan juga tidak terlalu. Jadi yang dibutuhkan adalah dokumen ya. Kepustakaan bisa dokumen, bisa buku peristiwa sejarah, tapi lebih tepatnya itu di buku peristiwa sejarah. Jadi jawabannya adalah E, karena kepustakaan ya. Kalau kepustakaan itu jadi mencari sumbernya itu lewat perpustakaan saja cukup. Itu maksudnya. Kalau arsip kuno, artefak, dokumen, laporan perjalanan ini kan jarang ada, maksudnya ada di perpustakaan tapi jumlahnya sedikit. Tapi kalau kepustakaan, buku tentang peristiwa sejarah dan buku lebih banyak di kepustakaan. Itu untuk jawaban nomor 13.
Oke, ada yang tanyakan lagi? Oke. Tidak ada. Dilanjut ya, nomor ke-14. Ya, nomor 14, tokoh Yunani yang disebut sebagai bapak ilmu sejarah ya. Ada Cicero di sana jawabannya ya, ada Cicero, ada Socrates. Ada Socrates, ada Hippocrates, ada Plato, ada Herodotus. Yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah untuk bapak sejarah, jawaban adalah Herodotus. Herodotus itu jawaban untuk nomor 14. Dilanjut nomor 15. Ya, di nomor 15 teman-teman bisa lihat di gambarnya, di PDF-nya atau bisa di-printkan silahkan. Itu ada sebuah gambar yang menunjukkan seperti dokumen, seperti sumber sejarah. Saya baca bareng-bareng. Untuk dapat memahami isi teks dari sumber sejarah pada gambar di bawah ini, ya gambar maksudnya adalah mudah-mudahan teman-teman memegang bentuk PDF-nya, maka menggunakan ilmu bantu sejarah yang disebut, ya ilmu bantu sejarah masih ingat? Di sana ada pilihannya, ada numismatik, ada arkeologi, ada epigrafi, ada etnologi. Nah, yang ditunjukkan di soal nomor 15 itu berupa kayak buku kuno ya, buku kuno berarti kalau berbicara buku kuno, numismatik tentang mata uang, arkeologi tentang barang-barang, antropologi juga tentang barang-barang. Nah, jadi yang benar dan jawabannya adalah epigrafi. Ya, jawabannya adalah epigrafi. Lanjut, nomor 16. Pada sebuah penggalian di situs Troulan, para peneliti menemukan sejumlah mata uang kuno yang tampak pada gambar di bawah ini. Untuk memastikan keaslian mata uang yang tersebut, sejarah memerlukan ilmu bantu ini disebut ya apa? Kalau ilmu mata uang itu berhubungan dengan numismatik. Ya, nomor 16 jawabannya numismatik. Dilanjut, nomor 17. Pengertian sejarah menurut istilah adalah sebagai berikut. Kecuali ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. B. Kisah-kisah pada masa lampau yang tidak berhubungan dengan kehidupan masa kini. C. Catatan-catatan tentang peristiwa masa lampau yang disusun sesuai dengan urutan waktu. D. Sejumlah perubahan-perubahan, kejadian-kejadian dari peristiwa-peristiwa di sekitar kita. E. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Sedangkan yang ditanyakan clue nomor 17 adalah pengertian sejarah menurut istilah adalah sebagai berikut. Yang ditanya adalah kecuali. Nah, istilah sejarah itu kan ada sebagai ilmu, sebagai kisah, dan sebagai seni. Iya. Jadi yang mana jawabannya? Ya, kalau berbicara tentang istilah berarti kejadian dan peristiwa di sekitar. Iya. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, jawaban untuk nomor 17 itu jawabannya D. Kenapa? Karena kalau berbicara istilah sejarah akan dibagi menjadi 3 hal. Sebagai ilmu, sebagai seni, dan sebagai kisah. Sedangkan untuk opsi nomor D adalah sejumlah perubahan. Itu nomor 17. Ya, dilanjut kepada nomor 18. Oke, sorry ini acak-acakan. Kita cari lagi yang baru. Oke. Nomor 18. Nomor 18, sorry. 3 syarat yang menjadikan sebuah peristiwa menjadi peristiwa sejarah adalah A. Latar belakang, sebab dan akibat. B. Unik atau animalik, penting dan abadi. C. Tanggal, bulan dan tahun. D. Lingkungan, ruang dan penting. E. Manusia, abadi dan lingkungan. Peristiwa sejarah itu tentang apa? Karena akhirnya kalau berbicara masalah sejarah itu ada sifat tentang unik.
Peristiwa itu unik, selanjutnya itu penting dan abadi. Iya. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 18 jawabannya B. Latar belakang tidak terlalu, tanggal bulan tidak terlalu. Jadi dikatakan sejarah karena punya unik, punya damage yang besar, punya aspek yang besar, atau punya katakanlah punya pengaruh yang besar. Di nomor 18 jawabannya adalah B. Dilanjut, nomor 19. Untuk memahami makna dari adanya acara Nandi di Candi Gunung Bukir yang berkonsep Hindu diperlukan ilmu bantu sejarah disebut yang mana? Ya, kalau berbicara masalah Hindu, berbicara masalah konsep keagamaan, gitu. Ada filologi, ada sosiokonografi, arkeologi, epigrafi, sama ikonografi. Ya, ini berbicara candi ya. Karena di candi, berarti candi itu berbicara masalah ikon. Jawabannya nomor 19 jawabannya ikonografi. Ya, nomor 20. Pada masa penulisan historiografi terakhir ya, nomor 20 itu terakhir, untuk nomor 10 berikutnya itu akan ada di tes pemahaman. Jadi kawan-kawan bisa dijelaskan, bisa dilakukan tes pemahamannya atau diisi tes pemahamannya ya. Nomor 20 terakhir, nomor 21 sampai 30 kawan-kawan bisa cari sendiri. Pada penulisan historiografi tradisional, salah satu cirinya itu bersifat istana sentris. Ini gampang ya. Yang berarti penulis cerita tentang seorang raja ditulis sebagai manusia yang memiliki kelebihan secara batiniah. B. Penulisan peristiwa sejarah yang menonjolkan regio atau wilayah. C. Penulisan peristiwa sejarah tradisional banyak yang mengungkapkan kehidupan di sekitar keluarga istana atau keraton. D. Penulisan peristiwa sejarah yang menekankan pada kehidupan suatu etnis dan suku bangsa tertentu. Penulisan sejarah ditulis oleh orang-orang istana atau kerajaan. Karena berbicara tentang istana sentris, berarti jawabannya adalah penulisan peristiwa sejarah ditulis oleh orang-orang istana atau kerajaan. Karena terfokus pada istana. Iya, itu untuk pertemuan kali ini kawan-kawan IPS kelas 10 tentang pembahasan soal latihan PAS, latihan pendidikan akhir semester untuk semester 1 sampai dengan historiografi. Ya. Itu saja, saya akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.